Biasanya orang yang judi online tuh karena faktor ekonomi. Karena mereka tuh ngerasa butuh, ngerasa kurang. Terus mereka juga mikir gitu, gimana caranya dapetin uang yang cepat, yang gampang dan nggak harus capek-capek kerja. Karena ada teman-teman yoga kayak ngerasa pengen nyoba juga nggak sih gitu. Cuma orang kecanduan juga. Kalian tuh bakal masuk lingkaran setan gitu, karena sebetulnya judul ini adalah malu. Halo teman-teman, selamat datang di Pop Zero Podcast From Zero to Zero bersama saya Hafizul Irwansyah. Di pada podcast kali ini kita akan ngomongin soal permainan judi online yang lagi marak banget nih di Indonesia. Dan di tahun 2024 ini ada sekitar 4 juta orang Indonesia yang bermain judi online. Wah, ini angka yang cukup banyak ya. Banyak banget sih. Iya, benar Ini kata Mas Hafiz mungkin. kalau kita konversi ke jadi duit gitu, ini bisa dibuat beli martabak untuk sekolah gitu ya. Tapi ya yang paling miris itu ada sekitar 960.000 orang Indonesia yang berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa yang bermain judi online. Ini kan fakta yang cukup mind-blowing kita dengar gitu ya, apalagi seorang mahasiswa yang katanya itu berintelektual gitu, tapi di fakta lapangan nggak seperti itu. Mereka masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu kan, apalagi sampai terjerumus dalam judi online. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, saya akan kenalin ke teman-teman semua nih, para penonton, narasumber yang cantik-cantik ini teman-teman, yang sudah hadir di konser dari tadi. Ada siapa aja sih di sini nih? Semuanya, aku Mirasi, aku Arinda, aku Nala, aku Anita, dan aku Alfa. Wah, ini mereka ini adalah narasumber yang hebat gitu ya. Dan mereka ini bakal ngejelasin ke kalian semua secara lebih lanjut tentang judi online, mulai dari dampak, faktor maupun alasan-alasan kenapa orang-orang Indonesia itu main judi online. Nah, mungkin saatnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah bilang di awal, harusnya ada 4 juta orang Indonesia yang bermain judi online. Nah, ini kan angka yang sangat banyak gitu kalau kita lihat gitu kan. Nah, dan juga ada hal mungkin yang menarik dari judi online itu bagi minat warga Indonesia gitu kan. Nah, kalau menurut kalian itu apa sih yang bikin menarik gitu judi online terhadap minat warga Indonesia? Kenapa judi online ini menarik banget ya di anak muda ini? Mungkin karena gampang banget diaksesnya, kayak tinggal buka handphone, terus klik link, terus langsung mainin. Apalagi desainnya juga mirip sama game, jadi kerasa seru. Tapi bedanya kalau judi online ini menggunakan uang sebagai taruhannya gitu kan. Dan cuma itu, media sosial juga berpengaruh besar. Apalagi kemarin ada isu kalau influencer itu ketangkep. Siapa? Takut gara-gara ngasihin judi online gitu kan. Terus lagi pengaruh dari teman-teman juga, mungkin ada yang cerita kalau temennya ini menang banyak atau untung banyak atau dapat jackpot gitu kan. Ini gamenya game Candy Crush gitu ya, Candy Crush gitu ya mungkin ya? Mungkin ya. Berarti ada faktor teknologi itu. Kenapa orang Indonesia itu main judi online? Karena teknologi ini ngasih akses yang lebih mudah ternyata ya. Nah, kita kalau ngomongin teknologi ini menarik ya, karena teknologi ini cukup bisa dibilang kompleks tuh, bisa mengakses ke seluruh dunia gitu kan. Dan juga ini artinya jadi salah satu faktor orang Indonesia itu main judi online ya. Nah, saya juga kepikiran nih, gimana kalau faktor ekonomi juga jadi salah satu faktor orang Indonesia itu main judi online. Nah, apakah faktor ekonomi bisa jadi salah satu faktor tersebut atau enggak sih? Kalau bicara lebih dalam mengenai faktor ekonomi, itu mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa mereka ini terjerat judi online. Kayak misalnya kebutuhan uang cepat dengan instan, terus dapat uangnya banyak tanpa dia harus capek-capek bekerja gitu ya. Terus juga di era sekarang itu kayak adanya tekanan gaya hidup di media sosial, kayak mereka nih pengen kelihatan wah sukses, terus punya ini itu, pokoknya gaya hidup yang hedon. Terus belum lagi kalau buat balikin kesalahan sebelumnya atau mau coba hoki lagi gitu sih. Boncos ya? Iya. Untungan sih. Oke, ini menarik ya teman-teman, karena ternyata ada faktor teknologi, faktor ekonomi juga yang bisa bikin orang-orang Indonesia itu main judi online. Tapi yang saya highlight nih ya, ada satu gitu faktor mungkin dari tekanan gaya hidup ternyata. Nah, ini kan sini ada standarisasi dari
lingkungan sekitar ya, untuk mereka ini mengikuti gaya mereka. Padahal kan nggak boleh ya, harusnya jangan ya. Untuk jadi diri sendiri gitu ya. Senyum seperti ini juga jadi Iya bener banget. Iya. diri sendiri gitu loh. Oke, jadi kita ini harus lebih berhati-hati gitu, biar kita nggak pengen jadi online ataupun terjerumus dalam jadi online. Nah, kalau ngomongin soal terjerumus nih, mungkin ada nggak sih dampak-dampaknya gitu dari terhadap kita gitu, misalnya kita terjerumus dalam jadi online. Apa sih dampak-dampaknya? Mungkin yang terbesar mungkin adalah bunuh diri gitu, ya kan? Iya, Lalu banget ya. kalah nanti main di online, lalu pinjol. Nah, pinjol ini kita nggak bisa ngebayar gitu ya. Iya. Karena kita mikir wah bunuh diri aja nih, nanti mungkin utangnya lulus gitu ya. Padahal mau ditanya tidak sudah. Nah, menurut kalian itu apa aja sih dampak-dampaknya gitu? Oke, kalau ngomongin dampak ya, menurut saya kayak yang diomongin Apis tadi, itu tuh dampak terburuknya tuh ya bunuh diri. Biasanya di tahap awal, para penjudul ini setelah mengalami kekalahan terus-menerus, dia tuh bakal merasa cemas, stres, lalu depresi. Apalagi kalau udah pinjol-pinjol tuh ya, itu kan bingung ya, biarnya gimana. Sedangkan uang aja tuh udah nggak ada buat nutupin si utang-utang itu. Nah, karena tekanan di mana-mana, mereka tuh pasti bakal merasa stres, depresi, ya kemungkinan terburuknya bunuh diri. Wah, ini ya teman ya. Dampaknya ternyata banyak banget dari depresi, mental, emosional, stres gitu kan. Ini kalau kita ngomongin mental ini ngeri juga ya sebetulnya. Kalau jadi kalau mental kita ini jatuh gitu, nanti hidup ini bakal berasa nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Gak nyaman. Untuk lanjutin hidupnya selanjutnya. Nah, kita udah ngomong banyak banget nih tentang dampak, lalu ada faktor-faktor, lalu alasan-alasan orang Indonesia itu kenapa menjadi online. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih, ada nggak sih cerita nyata gitu tentang orang yang pernah terjebak atau mungkin masih terjebak dalam video online, entah itu kerabat maupun teman-teman dekat gitu. Mungkin kalau untuk cerita ya, untuk pengalaman itu dari kerabat ataupun teman terdekat saya tuh ada yang kena judi online ini, kayak benar-benar kecanduan. Terus benar-benar dampaknya seperti apa yang dikatakan Arinda tadi, pengen bunuh diri, cemas. Terus dia tuh apa ya, nggak ada temannya gitu, jadi dijauhin gitu sama orang lain karena memang takut diutangin gitu, karena orang yang pinjol ini yang judul ini kayak dia tuh selain pinjol kan ngutang ke yang lain, itu tuh bikin beban. Terus dia tuh pikirannya hanya bunuh diri gitu. Terus bikin apa ya, ke-pressure diri sendiri juga, mungkin dari lingkungannya tadi. Terus kayak gaya hidupnya lah, pengennya tuh yang serba bawah. Terus ya sampai dia tuh berpikir untuk bunuh diri gitu. Wah, aneh banget. Ini katanya judi online tuh bikin jauhin temen, nanti kan gak punya temen ya, jangan judi online ya intinya ya. Nah, mungkin ada lagi yang ada cerita gitu. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya, dengar cerita dari lingkungan sekitar gitu. Biasanya orang yang judi online tuh karena faktor ekonomi. Karena apa ya, mereka tuh ngerasa butuh, ngerasa kurang. Terus mereka juga mikir gitu, gimana caranya dapetin uang yang cepat, yang gampang, dan nggak harus capek-capek kerja. Bahkan dengan memainkan game itu, mereka bisa dapat uang gitu. Walaupun mereka sebenarnya udah punya pekerjaan tetap, cuma dia pasti nyari uang dari hal-hal lain gitu. Iya. Terus juga dari kalangan kita nih, seluruh kita tuh banyak banget yang udah terjerumus ke dalam judi online itu karena pengaruh lingkungan sama pengaruh teman juga. Iya benar. Itu ngaruh banget karena kalau udah teman ngajak nih ya, itu pasti kita udah ngerasa penasaran, pengen nyoba gitu. Gak bakal bisa nolak gitu. Gitu, karena ada teman-teman nyoba kayak ngerasa pengen nyoba juga nggak sih gitu. Iya, Bakal kecanduan juga tanpa mikir dampak negatifnya gitu. Padahal mereka tuh bisa bakal stres, depresi gitu kan. Tapi ya pada akhirnya mereka juga akan ngerasain itu, akan ngerasain stres karena bingung cara bayarnya, uangnya gimana sampai utang sana sini gitu. Tapi pengaruh itu sebenarnya tergantung sama psikologis individu juga sih. Kalau mereka kuat sama prinsipnya gitu, bisa kontrol diri itu gak gampang gitu buat terjerumus. Tapi kalau misalkan dia punya banyak masalah, terus punya faktor finansial juga mungkin, itu bakal gampang terjerumus gitu sih. Wah, iya baik. Ini menarik ya cerita dari teman-teman semua di sini. Ternyata dampak dari judi itu benar-benar nyata gitu. Bahkan teman dekat, kerabat mereka ini terkena dampak tersebut gitu loh. Nah, lalu juga tadi ada apa ya?
jauhi temen gitu kan. Oke. Nah, saya dari tadi nih belum ngajak ngobrol Anita nih. Diam-diam aja dari tadi ya. Halo Anita, gimana kabarnya? Baik Mas Apis. Oke, tugas kita gimana, aman ya? Aman dong. Anita, tadi kan Aminasi sama Open udah cerita gitu ya tentang pernah terjebak dalam dunia online. Nah, kalau dari Anita sendiri pernah nggak sih dapet ajakan dari teman-teman ataupun ada godaan yang muncul dari diri sendiri gitu? Nah, gimana sih cara Anita ini biar nggak terjerumus dalam hal judi gitu? Gimana sih caranya? Buat teman-teman semuanya. Untuk ajakan judi online ini sejauh ini alhamdulillah tuh gak pernah dapat ajakan karena teman-teman saya baik semua, soalnya berteman sama dia. Dan tapi saya tuh kadang suka penasaran ya terkait dengan promosi judi online. Saya tuh sering sekali ketika saya buka platform Instagram, teman saya tuh sering share link judi online. Saya tahu itu dengan latar belakang game dan biasanya didominasi oleh warna kuning, sehingga saya merasa penasaran Terus gua kayak kuning-kuning gitu. sehingga saya penasaran aja gitu kayak gimana cara mainnya, apakah dengan cara bermain game terus kita nanti dapat uang atau dengan kita share link dan kita ajak teman-teman buat main game itu kita juga dapat uang gitu. Jadi kayaknya sebuah hal yang bikin penasaran gitu kan. Tapi tenang aja, saya tidak terpengaruh akan hal itu gitu karena saya memahami beberapa hal. Saya tahu dampak judi online itu sangat berpengaruh ya untuk diri. Pasti kita akan merasakan kerugian finansial, kemudian kita juga akan kecanduan seperti yang Nala bilang tadi. Kemudian kita juga dalam waktu cepat atau lambat pasti kita akan menghadapi konsekuensi hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat. Itu udah pasti ya. Betul banget teman-teman. Tapi kita bunuh diri ya itu. Terus gimana ya? Terus saya juga ketika ada iklan atau promosi judi online itu saya memanfaatkan fitur blokir atau melaporkannya gitu. Dan yang selanjutnya tuh saya harus pintar pilih-pilih teman. Seperti teman-teman saya ini, saya sudah baik-baik. Baik-baik ya Kayak gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal tersebut tidak bisa mengatasi dan kalian benar-benar kayak udah terjebak banget nih, pengen coba judi online, itu kalian harus keluar dari zona nyaman. Ketika kalian di kasur, sekalian lagi main handphone, sekalian lagi butuh uang banget nih, tiba-tiba kepikiran, aduh pengen judi online gitu. Kalian harus langsung tinggalin HP kalian, keluar dari zona nyaman dan kalian harus lakukan hal yang positif gitu. Wah, Itu aja sih yang bisa bisa. menarik nih. Ini solusi yang cukup solutif ya untuk kita terapkan di kehidupan kita. Nah ini buat teman-teman juga nih ya, terapin solusi dari Anita nih, biar kalian tuh nggak terjerumus ke dalam video online gitu. Tapi ya ngomongin soal solusi untuk mengatasi sebuah masalah tuh, gimana sih peran pemerintah ini dalam mengatasi video online gitu? Mereka ini bisa atau enggak, atau bahkan nggak bisa gitu. Ditambah lagi kemarin tuh ada kasus ya, pegawai yang Kemdigi yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs video online gitu. Ya menurut saya seharusnya pemerintah bisa ya mengatasi masalah judi online. Walaupun ada tantangan seperti lemahnya regulasi, kemudian perkembangan teknologi yang cepat, korupsi, bahkan masyarakat yang kurang edukasi yang menjadi tantangan pemerintah untuk pemberantasan judi online. Tapi terkait dengan kasus penyalahgunaan wewenang di Kemdigi, itu menandakan bahwa perlunya peningkatan pengawasan internal dengan meningkatkan transparansi, kemudian bekerja sama dengan perusahaan penyedia teknologi dan edukasi masyarakat. Kemudian juga penegakan hukum dengan sanksi yang tegas. Mungkin jika kekurangan itu diperbaiki, maka pemberantasan judi online akan jauh lebih maksimal dilakukan oleh pemerintah. Wah, betul banget ya. Memang seharusnya pemerintah ini bisa mengatasi hal tersebut karena mereka yang memiliki wewenang tersebut gitu kan. Nah soal yang tadi pegawai tersebut kita sampaikan dulu. Mungkin ya dia nggak mengikuti solusi dari Anita. Belum main aja mungkin Anita ya. Apa Anita aja yang jadi pemerintah? Boleh sih, boleh. Ini tahun depan. Oke, teman-teman kita nggak kerasa nih udah mau nyampe di penghujung podcast kali ini. Mungkin dari teman-teman semua nih, para narasumber, mungkin ada closing statement buat para penonton semua di rumah nih, dimanapun mereka berada gitu kan. Boleh. Oke nih buat teman-teman di rumah, jangan sekali-kali kalian nyoba untuk video online ini, apalagi nanti judi online ini apa ya, bakal ada kalian tuh bakal masuk lingkaran setan gitu, karena sebetulnya judi online ini adalah Malu, betul. Wah,
Ya teman, jadi kata Aufa itu Yuda udah mau. Ternyata yang waktu itu bukan Ipar doang gitu ya. Iya, Yang waktu itu jadi mau ya. Wah, oke teman-teman, kita nggak kasih sampai di penghujung. Jadi intinya yang bisa kalian ambil, kita ambil nih. Bagaimana cara kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi agar kita nggak terjerumus dalam hal-hal negatif. Kita sebagai mahasiswa juga nih harus bisa lebih mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi dalam menggunakan teknologi, kita harus lebih aware gitulah. Ingat ya teman, karena judi itu nggak bikin si pemain itu kaya, nggak bikin si pemain itu sukses dunia akhirat. Ingat kata Roma Irama ya, judi itu meracuni kehidupan, dia meracuni keimanan. Oke teman, kita udah nyampe di akhir dari podcast kali ini. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Sama-sama ya, jelasin ke teman-teman semua, penonton semua nih. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk penonton semua yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin kalau kalian ada pesan, kritik, saran maupun topik bisa di drop di komen di bawah. Kita ketemu di next episode. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di next episode. Dadah.